Wah, besar banget gedungnya ya Bang. Ini namanya apa Bang? Ini namanya mall, Neng. Adem banget ya Bang, kayak di desa. Kok bisa ya Bang ya? Padahal ruangannya tertutup. Udaranya dari mana Bang? Lah, kagak tahu, Neng. Dari dulu emang udah begini, adem. Coba tanya bapak itu. Wah, dari atas itu kali anginnya. Lah, kok malah gue sih? Coba nanya mbah itu, ntar dicariin di YouTube. Ntar Mbah cariin di YouTube deh. Pendingin udara di gedung biasanya menggunakan mesin chiller. Prinsip kerja chiller beserta komponennya hampir sama dengan sistem kerja AC split, yaitu mesin refrigerasi yang terdiri dari komponen yaitu kompresor, kondensor, evaporator, dan ekspansi. Fungsi chiller adalah mendinginkan media air pada sisi evaporatornya, yang kemudian air yang telah didinginkan tersebut selanjutnya dialirkan pada FCU, fan coil unit, atau AHU, air handling unit. Kemudian udara yang dingin yang telah dihasilkan didistribusikan pada setiap ruangan. Kerja chiller yaitu memanfaatkan sistem refrigerasi kompresi uap. Sistem refrigerasi yang digunakan pada chiller tidak langsung untuk mendinginkan udara, tetapi mendinginkan media air terlebih dahulu. Sistem chiller dibagi menjadi 3 siklus. 1 siklus refrigerasi pada chiller, 2 colding water, dan 3 chilled water. Yang pertama, siklus refrigerasi pada chiller meliputi proses kompresi, kondensasi, penurunan tekanan, dan proses evaporasi. Refrigerant pada siklus refrigerasi mesin chiller merupakan bahan pendingin yang bersirkulasi dengan terus-menerus melewati komponen utama chiller, kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Pada siklus ini, refrigerant akan mengalami perubahan wujud, temperatur, dan tekanan. Tahap siklus refrigerasi pada chiller yaitu 1 proses kompresi. Proses kompresi pada chiller ini dimulai ketika refrigerant meninggalkan evaporator. Kemudian refrigerant yang berwujud gas, bertemperatur rendah dan bertekanan rendah masuk ke dalam kompresor, dan di dalam kompresor refrigerant dikompresikan tetap pada wujud gas dan mempunyai tekanan dan temperatur yang tinggi untuk dialirkan ke kondensor. Yang kedua, proses kondensasi. Proses kondensasi diawali ketika refrigerant keluar dari kompresor. Refrigerant yang keluar dari kompresor ini berwujud gas dan memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi. Kemudian refrigerant dialirkan menuju kondensor. Pada kondensor ini kemudian terjadi fase dari gas menjadi wujud cair. Setelah refrigerant melewati proses kondensasi, maka refrigerant mempunyai wujud cair dan memiliki temperatur lebih rendah, tetapi tekanan pada refrigerant ini masih tinggi. Dari proses kondensasi ini kemudian selanjutnya refrigerant menuju ke expansion valve. Yang ketiga adalah proses penurunan tekanan. Proses penurunan tekanan refrigerant diawali pada saat refrigerant keluar dari kondensor, dan expansion valve terjadi proses penurunan tekanan refrigerant, sehingga refrigerant cair yang keluar dari expansion valve memiliki tekanan yang rendah dan temperatur rendah, kemudian dialirkan menuju evaporator. 4. Proses evaporasi. Proses evaporasi diawali pada saat refrigerant akan masuk ke evaporator. Pada proses evaporasi ini, refrigerant memiliki wujud cair dan bertekanan dan temperatur rendah yang dimanfaatkan untuk mendinginkan media air yang melewati
evaporator. Karena air yang melewati evaporator memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan refrigeran yang mengalir di dalam evaporator, maka akan terjadi fase perubahan refrigeran dari cair menjadi gas. Ini terjadi karena bagian ini juga terjadi proses penarikan kalor yang selanjutnya akan dibuang pada bagian kondensor. Kemudian pada tahap selanjutnya refrigeran dialirkan menuju kondensor kembali. Proses ini terus terjadi secara berulang-ulang sampai temperatur ruangan sesuai. Yang kedua adalah proses cooling water. Jenis kondensor pada mesin chiller ini adalah water cooled kondensor. Kondensor jenis ini menggunakan pendingin air untuk media pembuangan kalornya. Pada siklus ini terjadi proses pembuangan kalor. Proses pembuangan kalor pada kondensor chiller ini terjadi menggunakan perantara air untuk media pembuangan kalornya. Pada bagian kondensor terdapat tabung air yang di dalamnya terdapat pipa kecil untuk aliran refrigeran. Proses ini terjadi diawali saat air dipompa menuju kondensor. Pada kondensor kemudian terjadi proses pembuangan kalor, di mana kalor yang terdapat pada pipa kecil kondensor diambil oleh air yang mengalir, sehingga air yang telah melewati kondensor ini akan menjadi lebih hangat. Kemudian air dipompa oleh kondensor pump menuju cooling tower yang didinginkan dengan udara luar melalui fan. Setelah air yang keluar dari cooling tower ini menjadi lebih dingin, kemudian air dialirkan kembali menuju kondensor untuk mengambil kalor yang dibuang pada kondensor. Yang ketiga adalah proses chilled water. Proses chilled water sebenarnya hampir sama dengan proses cooling water. Proses cooling water berfungsi untuk membuang kalor, maka pada proses chilled water terjadi proses penarikan kalor. Evaporator ini biasanya berbentuk tabung air yang di dalamnya terdapat pipa yang mengalirkan refrigeran. Proses chilled water diawali dari air yang ditampung pada chilled water tank return, dipompa oleh evaporator pump untuk dialirkan menuju evaporator. Kemudian pada evaporator chiller, kalor yang berasal dari air ini ditarik ke refrigeran, sehingga setelah melewati evaporator, air yang dihasilkan menjadi lebih dingin. Selanjutnya air mengalir pada chilled water tank supply untuk dipompa kembali oleh secondary pump menuju FCU atau AHU untuk mendinginkan udara. Proses pemakaian air dingin pada AHU diawali dengan air dingin yang berasal dari chiller dipompa menuju AHU dan disirkulasikan menuju koil bersirip berupa pipa dengan kisi-kisi. Selanjutnya udara dihembuskan dengan fan atau blower untuk menghasilkan udara dingin. Pada proses ini terjadi penarikan kalor dari udara, sehingga suhu air yang telah melewati koil menjadi naik karena mendapatkan kalor dari udara. Setelah melewati AHU, air kemudian mengalir kembali pada chilled water tank return untuk dipompa kembali oleh evaporator. Udara berubah naik kembali, maka selanjutnya termostat bekerja dan memerintahkan three-way valve untuk membuka kembali air dingin masuk ke dalam koil, sehingga udara di dalam ruangan dapat didinginkan kembali. Ketika proses kerja AHU dimulai, maka fan akan hidup bersamaan dengan terbukanya three-way valve, sehingga air dingin dapat masuk ke dalam koil dan dapat menghasilkan udara dingin. Kemudian udara yang telah didinginkan tersebut masuk ke dalam ruangan melalui outlet air grill atau diffuser. Setelah beberapa saat ruangan menjadi dingin, dan apabila udara dalam sudah dingin dan mencapai temperatur yang sudah diatur pada termostat, maka termostat akan bekerja untuk mengatur three-way valve untuk bekerja menutup air dingin yang masuk ke koil serta mengalirkan air untuk menuju ke chilled water return. Walaupun tetap bekerja, pendinginan udara di dalam ruangan tidak akan ada karena disebabkan oleh tidak adanya air dingin yang masuk ke dalam koil.